Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Ardelia Eka Putri dengan NIM 25030174146. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat 8.1, definisi 8.7 dan definisi 8.6, teorema 8.10 dan teorema 8.11 pada mata kuliah geometri. Untuk yang pertama, di sini ada akibat 8.1. Di akibat 8.1 ini berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka pasangan ketiga dari sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Jadi maksudnya di sini misalkan kita punya dua segitiga yang kongruen. Misalkan sini segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Nah, jadi diketahui segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, maka otomatis jika dua pasang sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, berarti misal sudut A itu sudut A ini kongruen dengan sudut D, lalu sudut B itu kongruen dengan sudut E. Maka yang perlu kita buktikan adalah sudut C kongruen dengan sudut F. Nah, dua segitiga itu dikatakan kongruen jika dan hanya jika sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, di sini sisi yang bersesuaian sama panjang yang dikatakan sudutnya kongruen, maka di sini sudut AB itu sama dengan sudut DE. Lalu sudut BC itu sama dengan sudut EF. Dan sudut AC itu sama dengan garis AC itu sama dengan garis DF. Nah, lalu berikutnya jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, jadi sudut A ini kongruen besar sudut A ini besar sudut A itu sama dengan besar sudut D, lalu besar sudut B itu sama dengan besar sudut D, itu. Nah, maka otomatis pasangan ketiganya adalah kongruen, yaitu besar sudut C sama dengan besar sudut F. Karena besar sudut C itu sama dengan besar sudut F, maka sudut C itu kongruen dengan sudut F. Seperti itu. Akibat 8.1 ini sudah terbukti. Selanjutnya, definisi 8.7 yaitu sisi-sisi dan sudut-sudut berhadapan. Itu berbunyi, sisi-sisi berhadapan sebuah segi empat adalah dua sisi yang tidak berpotongan. Lalu sudut-sudut berhadapannya adalah dua sudut yang tidak memuat sisi sekutu. Nah, misal kita punya sebuah segi empat A, B, C, dan D. Misal kita punya segi 4 A, B, C, D, berarti kalau dari definisi 8.7, dua sisi-sisi yang berhadapan sebuah segi 4 adalah dua sisi yang tidak berpotongan. Berarti di sini dua sisi yang tidak berpotongan itu ada DC, AB, lalu AD, dan BC itu tidak berpotongan. Lalu sudut yang berhadapannya adalah dua sudut yang tidak memuat sisi sekutu. Nah, sisi sekutu ini kan ini, yang ini, sisi yang berimpit ya, seperti sisi yang berimpit. Lalu berada dua sisi yang tidak memuat sisi sekutu, berarti ini dengan ini yang tidak bersekutu. Lalu ini sudut A dan sudut C, lalu sudut B dengan sudut D, seperti itu. Selanjutnya definisi 8.8, sisi-sisi dan sudut-sudut berdekatan. Jadi misalkan di sini kita punya segi 4 ya. Di definisi 8.8 itu berbunyi, sisi-sisi berdekatan sebuah segi 4 adalah dua sisi yang memiliki titik sudut sekutu, dan sudut-sudut berdekatannya adalah dua sudut yang memiliki sisi sekutu.
Jadi di sini dua sisi yang memiliki titik sudut sekutu itu yang ini segi 4 A, B, C dan D. Nah, jadi di sini kita buat berbeda saja. Kita ulang ya. Misal kita punya segi 4 F, G, H, I. Kita punya segi 4 F, G, H, I. Nah, sesuai definisi 8.8 berarti sisi-sisi berdekatan sebuah segi 4 adalah dua sisi yang memiliki titik sudut yang sekutu. Nah, titik sudut yang sekutu itu yang mana? Titik sudut yang sekutu adalah titik yang seperti ini. Jadi antara sisi IH dan sisi GH di sini ada titik sudut yang bersekutu seperti itu. Nah, titik sudut yang bersekutu, dua sisi yang memiliki titik sudut yang sekutu. Nah, berarti kan ini dan ini. Ini berdekatan. Lalu sudut-sudut yang berdekatannya adalah berarti ini sisi yang memiliki titik sekutu kan di sini titik sudut sekutunya. Jadi sisinya adalah IH dan GH. Lalu sudut-sudut yang berdekatannya adalah dua sudut yang memiliki sisi sekutu. Nah, sisi sekutunya kan ini sisi sekutu ini, ini sisi sekutu. Maka sudut dua sudut ini sisi sekutu. Berarti kan ini salah sudut F dan sudut I gitu. Itu sesuai definisi 8.7 dan 8.8. Lalu selanjutnya di teorema 8.10. Teorema 8.10 ini berbunyi setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Nah, misal kita punya sebuah jajar genjang. Nah, misal kita punya sebuah jajar genjang A, B, C, dan D. Nah, yang perlu kita buktikan adalah segitiga ADB kongruen dan segitiga ACD. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita harus mengkonstruksi garis atau menarik garis dari titik B ke titik D. Seperti ini. Akhirnya membentuk diagonal ruas garis BD. Lalu yang kedua, berarti kan sudut ADB, sudut yang ini, itu kongruen dengan sudut DBC, sudut yang ini, sesuai dengan sudut dalam berseberangan. Maka bisa dikatakan kongruen. Nah, lalu selanjutnya garis BD, garis yang ini, itu direfleksikan dan dirinya sendiri, maka BD sama dengan BD. Nah, selanjutnya sudut sudut DBA itu kongruen dengan sudut BDC sesama, yaitu sesuai dengan sudut dalam berseberangan. Nah, karena kita di sini mendapatkan sisi sudut, maka dapat dibuktikan bahwa segitiga ADB itu kongruen dengan segitiga CBD. Maka teorema 8.10 ini terbukti. Selanjutnya di teorema 8.11. Di teorema 8.11 ini berbunyi sisi-sisi berhadapan jajar genjang itu kongruen. Nah, kita buat lagi jajar genjangnya. Misal kita punya jajar genjang A, B, C, dan D. Ini D ya. Nah, yang perlu kita buktikan adalah garis AB itu kongruen dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DC, lalu ruas garis AD kongruen dengan ruas garis BC. Nah, yang pertama kita konstruksi garis lagi dari titik B ke titik D. Nah, sehingga membentuk sebuah diagonal. Lalu sama seperti tadi, yaitu sudut ADB itu kongruen dengan sudut DBC sesuai dengan sudut dalam berseberangan. Lalu BD itu direfleksikan dengan dirinya sendiri, maka ruas garis BD kongruen dengan ruas garis BD. Nah, selanjutnya ada sudut DA.
sudut BDA itu kongruen dengan sudut BDC sesuai dengan sudut dalam perseberangan. Nah, karena kita dapat sudut sisi sudut, maka segitiga DBA dan segitiga DBC itu kongruen. Nah, karena di sini yang kita carikan adalah ruas garis AB kongruen dan ruas garis DC. Lalu ruas garis AB kongruen dan ruas garis BC. Karena kita sudah dapat sudut sisi sudut dan sudah menyatakan segitiga DBA itu kongruen dengan segitiga DBC, maka akibatnya otomatis ruas garis AB itu ruas garis AB itu kongruen dan ruas garis DC, lalu ruas garis BC itu kongruen dan ruas garis AD karena akibat dari langkah kelima seperti itu. Nah, baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.